nggak sih apa itu gerakan sosial? Gerakan sosial adalah upaya kolektif yang dimana dilakukan sekelompok orang untuk mencapai perubahan. Yang dimana itu ada politik dan budaya dalam masyarakat. Dan gerakan sosial juga biasanya muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, yang dimana tujuannya itu untuk memperjuangkan hak kebebasan atau nilai tertentu. Ada juga ciri-cirinya, biasanya memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok yang terlibat. Ciri-ciri dari gerakan sosial sebagai perubahan sosial, yang pertama ada perubahan sosial politik atau budaya, yang kedua ada adanya kesadaran terhadap ketidakadilan penindasan, yang ketiga ada ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Baik, yang pertama ada perubahan sosial politik atau budaya, itu seperti contohnya untuk tuntutan untuk perubahan politik dan sosial. Gerakan sosial yang terkait dengan kesadaran terhadap ketidaksetaraan umumnya memiliki tujuan untuk perubahan politik atau sosial. Mereka menuntut perubahan dalam kebijakan pemerintah, penghapusan diskriminasi atau distribusi kekayaan yang lebih adil. Ini bisa berupa perjuangan untuk hak sipil, ketidaksetaraan gender, hak buruh, atau reformasi sistem politik. Selanjutnya ada kesadaran sosial yang tinggi. Salah satu ciri utama dari gerakan sosial yang bertujuan untuk perubahan sosial politik adalah adanya kesadaran terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial yang menindas atau merugikan sebagian kelompok masyarakat, seperti diskriminasi, kesenjangan ekonomi, atau pelanggaran hak asasi manusia atau bisa disebut HAM. Selanjutnya ada reaksi terhadap ketidakadilan penindasan. Gerakan sosial semacam ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap kondisi ketidakadilan atau penindasan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini bisa mencakup penindasan politik, sosial, atau ekonomi, dan budaya yang dilakukan oleh pihak berkuasa atau struktur sosial yang ada atau yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penyebaran nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Gerakan sosial ini juga bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan di kalangan masyarakat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya mengatasi ketidakadilan sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Gerakan sosial biasanya memiliki bentuk organisasi yang mengkoordinasikan segala sebuah kegiatan atau strategi dan komunikasi antar para anggotanya. Gerakan ini juga berfokus pada upaya perubahan, baik itu perubahan dalam sistem hukum, kebijakan, pemerintah, atau juga norma-norma sosial yang ada. Selain memiliki ciri-ciri, gerakan sosial juga memiliki dampak untuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada perubahan kebijakan, yang dimana kita sebagai masyarakat itu harus bisa mendorong pemerintah untuk mengesahkan undang-undang ataupun merevisi kebijakan dari pemerintah untuk lebih adil lagi. Nah, yang kedua itu ada kesadaran sosial, itu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu penting seperti contohnya itu ada ketidakadilan ataupun diskriminasi yang sering banget terjadi di Indonesia. Yang ketiga itu ada transformasi budaya, yang dimana di era kita yang saat ini yang sangat berkembang sekali teknologinya, kita juga harus berani untuk mengubah norma ataupun nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang sudah sangat ketinggalan jauh gitu, dan mendorong juga masyarakat untuk menerima ataupun melek akan teknologi yang ada. Jadi jangan terlalu bahasanya jam sekarang tuh jangan terlalu kuno gitu. Dan yang keempat itu ada mobilisasi masyarakat, jadi meningkatkan partisipasi seseorang, individu ataupun masyarakat untuk mengenal atau mengikuti aktivitas sosial ataupun politik. Yang kelima itu ada pengaruh global, yaitu kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membangun solidaritas internasional dan mempengaruhi kebijakan global. Jangan sampai kita sampai ketertinggalan dari dunia luar, jadi cuma hanya fokus di dalamnya aja. Dan yang terakhir itu ada advokasi untuk kelompok marginal. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus bisa memperjuangkan hak-hak dan representasi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, contoh gerakan sosial sebagai agen perubahan sosial yang pernah ada di Indonesia ataupun sampai sekarang masih ada di Indonesia itu yang pertama itu ada gerakan yang paling booming pada saat itu, yaitu gerakan reformasi 1998, gerakan yang muncul sebagai respon terhadap otoritarianisme dan krisis ekonomi yang pada tahun 1998 mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu berunjuk rasa menuntut reformasi politik yang akhirnya mengarah pada pengunduran diri presiden saat itu, yaitu Presiden Soeharto, dan pembentukan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Yang kedua ada gerakan anti korupsi. Di Indonesia sendiri ada beberapa organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka telah berperan aktif dalam memerangi korupsi melalui kampanye, advokasi, ataupun penyuluhan. Gerakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Korupsi itu dosa ya guys. Jadi dengan adanya organisasi seperti ini juga menyelamatkan kita dari para koruptor yang ada gitu. Karena hukuman koruptor itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga bakal dihukum sama Tuhan. Karena mereka tuh mengambil hak-hak manusia yang lain gitu. Makanya sangat berat hukumannya. Yang ketiga itu ada gerakan perempuan, yaitu gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti contohnya itu ada Komnas Perempuan, yang kedua itu ada kesetaraan gender, dan yang ketiga itu hak reproduksi. Mereka juga sangat telah berhasil mempengaruhi kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang dulunya kayak pendidikan ataupun orang-orang yang bekerja menjadi politikus itu hanya untuk laki-laki, sekarang tuh mau laki-laki ataupun perempuan kita semua itu sama gitu. Kita semua tuh sudah setara karena gerakan perempuan ini gitu. Yang keempat atau yang terakhir itu ada gerakan pemuda. Organisasi seperti gerakan pemuda Ansor dan berbagai komunitas pemuda di media sosial yang berperan dalam isu-isu politik, sosial, dan budaya.
mereka juga seringkali menjadi suara untuk perubahan, terutama dalam konteks pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi kita sebagai Gen Z, sebagai agen perubahan sosial, kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti contohnya media sosial untuk menjadi suatu gerakan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih positif, jangan sampai ke arah yang negatif.